Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak. Mr. Klik punya cerita. Salah satu murid Mr. Klik itu berangkat dari rumahnya melewati rute seperti pada gambar. Dia berjalan setiap hari 2 km ke sekolah. Dari rumah ke sekolah 2 km. Dan dia kembali lagi ke rumah. Dengan kegiatan seperti itu, gerak yang dilakukan anak itu berapa perpindahan seorang anak? 4 km atau 0? 4? Bukan. Ketika anak itu berangkat ke sekolah dan kembali lagi ke rumah, dia berarti kembali ke posisinya awal. Sehingga kita bisa tahu bahwa perpindahannya adalah 0 km. Yang 4 adalah jaraknya. Jadi berbeda antara jarak dan perpindahan. Jaraknya 4 km, perpindahannya 0 km. Ketika kita mengenal gerak, kita melihat gerak yang ada di sekitar kita, itu berbeda-beda. Ada gerakan yang hanya lurus, ada gerakan yang tidak beraturan, atau misalnya menendang bola, geraknya parabola. Atau ada gerak yang melingkar. Apakah kita akan mempelajari semuanya? Tentu tidak. Di tingkat SMP kita akan mempelajarinya adalah gerak yang lurus. Jadi jangan khawatir, karena kita hanya mempelajari gerak lurus. Berbahagialah kalian. Nah, kita di sini akan mempelajari gerak lurus. Kita sudah mengenal apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Ketika ada jarak dan perpindahan, di situ akan ada yang namanya kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan dan kelajuan itu tentunya berhubungan juga dengan jarak dan perpindahan. Sekarang Mr. Klik akan tampilkan sebuah bagan nih. Nah, dari sini Mr. Klik akan melengkapi bagan ini, ada satunya kelajuan dan satunya kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ini memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Dan juga dua-duanya berkaitan dengan gerak. Tapi kita ingat lagi, bahwa di fisika itu satuannya sama, konsepsinya bisa berbeda loh. Ketika kita melihat kelajuan dan kecepatan di SD masih sama, yaitu jarak dibagi waktu. Nah, perbedaan antara kelajuan dan kecepatan itu nanti kalian akan mengenal yang namanya besaran vektor dan besaran skalar. Atau besaran ginilah, secara sederhana itu adalah besaran yang hanya punya nilai. Dan kalau itu skalar itu besaran yang hanya punya nilai. Kalau besaran vektor itu punya nilai dan punya arah. Pasangannya yang hanya punya nilai adalah kelajuan. Kalau yang punya arah itu kecepatan. Jadi misalnya kelajuan 30 meter per sekon cukup. Tapi kalau kecepatan berbeda. Kecepatan 30 meter per sekon ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah C. Di situ berbeda. Kita akan kembali lagi. Coba perhatikan. Kecepatan dan kelajuan ini sama, memiliki satuan meter per sekon. Berkaitan dengan gerak. Di sini misalnya ada perpindahan dan jarak. Yang berhubungan, yang arahnya jelas itu adalah perpindahan atau jarak. Yang arahnya jelas tentunya lurus adalah perpindahan. Sehingga yang mempunyai arah kecepatan berarti pasangannya perpindahan ada di kecepatan. Sehingga yang di sini yang jarak itu pasangannya di kelajuan. Jadi secara perhitungannya kelajuan adalah jarak dibagi waktu atau S per T. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Berarti perpindahan itu perubahan kedudukan sehingga V sama dengan delta S per T. Nah, di sini kita akan lihat gambar tentang jarak dan perpindahan, yaitu anak kecil yang melewati rute A, B, C. Jadi dia akan ke arah dari A ke C, tapi rute yang diambil adalah A, B, C. Sehingga kita tahu jaraknya adalah 7 meter dan perpindahannya adalah 5 meter. Sekarang kita sudah kelompokkan bahwa jarak hubungannya dengan kelajuan dan dia hanya memiliki nilai. Kalau perpindahan itu hubungannya dengan kecepatan, dia punya nilai dan arah. Kita akan coba menghitung satu persatu di sini. Misalnya ada soal ini gini nih.
Adi mengendarai sepeda dari A ke C melewati rute A, B, C dalam selang waktu 50 detik. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Adi, sehingga kita harus menghitung kelajuannya dan juga kecepatannya. Kelajuan adalah pasangannya jarak, kecepatan pasangannya perpindahan. Dengan formulasi yang hampir sama, kita akan hitung satu persatu. Menghitung kelajuan terlebih dahulu. Formulasinya adalah S per T, jarak dibagi waktu. Sehingga di sini kita tahu bahwa jaraknya adalah 7, waktunya adalah 50. Sehingga hasilnya 7 dibagi 50 adalah 0,14 meter per sekon. Itu adalah kelajuannya. Nah, sekarang kita berganti mencari kecepatan. Kecepatan itu hubungannya dengan perpindahan, sehingga formulasinya adalah V sama dengan delta S per delta T. Perubahan kedudukan bagi selang waktunya. Sehingga di sini kita tahu bahwa kecepatan itu adalah 5 dibagi 50. Hasilnya adalah 0,1 ke arah C. Penting sekali kita arah karena ini kecepatan. Sehingga 0,1 meter per sekon ke arah C. Nah, itu adalah perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Setelah mengenal kecepatan dan kelajuan, kita juga akan mengenal perubahan kecepatan yang dinamakan percepatan. Percepatan itu berarti pasti akan ada perubahan dari pelan menjadi cepat atau sebaliknya, cepat menjadi pelan atau menjadi lambat. Nah, di sini kita harus tahu bahwa percepatan itu memiliki nilai plus dan minus. Nilai plus itu melambangkan bahwa kecepatannya ditambah atau dipercepat. Percepatan mengalami penambahan itu plus, jadi dipercepat. Kalau negatif itu berarti diperlambat, sehingga kita tahu bahwa nanti kalau ada percepatan nilainya positif itu adalah dipercepat. Kalau yang nilainya negatif itu diperlambat. Mr. Klik ada ilustrasi nih, misalnya ini ada seseorang menaiki sebuah mobil dan melewati lampu merah. Di situ ternyata sebelum melewati lampu merahnya benar-benar merah, bukan lampu hijau. Jadi sehingga dia harus berhenti. Yang tadinya posisinya adalah misalnya 10 meter per sekon berubah menjadi 0 meter per sekon, kan berhenti, jadi diam. Di sini misalnya dalam selang waktu 5 sekon. Sehingga kita harus tahu nanti menghitung percepatannya. Namanya sama percepatan, tidak ada perlambatan. Hanya nanti akan ada di situ lambangnya adalah lambang minus. Kita coba hitung nih. Formulasi percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Perubahannya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Di sini dilambangkan VT dan V0. Sehingga VT kurangi V0 dibagi selang waktunya yaitu T. Sehingga dalam kasus ini VT-nya adalah kecepatan akhirnya adalah 0. Kecepatan awalnya adalah 10. Sehingga 0 dikurangi 10 min 10 dibagi 5. Sehingga dia adalah percepatannya min 2 meter per sekon pangkat 2. Min 2. Dipercepat atau diperlambat? Berarti percepatannya adalah diperlambat. Nah, setelah melewati lampu merah, misalnya dia mulai dari diam menjadi ke 20 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Wus, gitu kan? 20 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Kita formulasikan juga, yaitu VT min V0 bagi T. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Sehingga di sini kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon. 20 kurangi 0 dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Dan positif. Berarti kalau positif dipercepat, kalau negatif diperlambat. Jelas ya? Itu adalah percepatan. Dari video ini kita sudah mengenal apa itu kelajuan, apa itu kecepatan. Dan kita juga mengenal adanya percepatan. Ketika percepatan nilainya positif, berarti di situ dipercepat. Kalau nilainya negatif, diperlambat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih.